Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulurku? Mugi-mugi para sedulur di seluruh Nusantara dalam kondisi baik-baik saja, diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan para sedulur di kesempatan malam hari ini kami ingin memberikan sebuah amalan wirid kekayaan samawati atau rezeki langit. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, membagikan video dari Saumas 81 serta menjalin komunikasinya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki para sedulur terkadang ada yang bersifat langsung dan juga ada yang melalui perantara. Kenapa saya berbicara seperti itu? Izinkan saya bercerita. Mungkin para sedulur bisa mengambil hikmah dari kejadian yang saya alami di bulan Ramadan ini. Jadi pada saat itu para sedulur, saya diberikan kewenangan atau ketugasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara manusia untuk menolong orang lain yang pada saat itu sakit, kakinya tidak bisa untuk berjalan sebagaimana berjalannya manusia pada umumnya. Pada saat saya dari Cirebon ke Luiseen, kebetulan tempat tinggal beliau itu adalah di Luiseen. Setelah maghrib saya datang di sana, saya berbuka puasa di sana, dan kebetulan rumahnya juga tidak terlalu jauh. Sampailah saya di sana sekitar pukul jam 8. Ketika saya beranjak untuk mengobati, di situ ada suatu perang batin, ada suatu yang namanya suara di dalam hati saya yang mengatakan bahwa jikalau kamu menolak pemberian dari keluarga ini, kamu anak putu yang bagus, yang hebat, katanya seperti itu. Sambil mengobati saya berkata dalam hati, ya lihat saja nanti, kan gitu ya Pak sedulur ya. Itu yang memang benar-benar terjadi Pak sedulur, karena hal ini juga disaksikan oleh sedulur saya sudah menganggap sedulur, siapapun itu saya anggap sedulur. Namanya adalah Jirin. Namanya adalah Jirin. Apa kabar Kang Jirin? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ketika setelah selesai saya mengobati, ngobrol dulu dengan keluarganya, dengan ibunya terutama. Kadang-kadang sering menangis, beliau itu mengharapkan untuk kesembuhan. Karena bukan berarti apa-apa ya para sedulur ya, melihat kondisi dari keluarganya, saya juga rasa saya harus ikut prihatin. Apalagi dalam pengobatan tersebut, ibunya sering mengeluh tentang perekonomian. Ketika saya mau pamit, beliau memberikan sebuah amplop. Dan disitulah saya mengucapkan janji saya ketika terjadinya suatu obrolan di dalam hati ketika lagi mengobati itu.
Saya menolak, dipaksa sama ibu itu, dan tetap saya menolak. Akhirnya beliau menangis dan mengucapkan terima kasih, dan akhirnya saya kembali lagi kepada rumah Kang Jirin, karena kebetulan yang sakitnya itu masih saudara dari Kang Jirin. Kang Jirin berkata, kenapa Kang menolak pemberian ibu tadi? Akhirnya saya menceritakan yang tadi saya ceritakan tadi. Sebetulnya Kang, kata Kang Jirin, saya itu kadang nggak enak apabila Akang harus ke sini, sedangkan barangkali yang sakitnya itu memberinya itu tidak sesuai dengan perjalanan Akang dari rumah ke sini, terus dari Leuwi Seeng balik lagi ke rumah Akang. Akhirnya saya berkata, pertanyaan itu sudah saya jawab ketika saya menolak sebuah amplop dari keluarga tersebut. Insya Allah saya ada uangnya, saya tepuk saku saya. Kemudian di depan paha itu ada sebuah saku, ya saya tepuk. Ternyata saya juga kaget, di situ ada suatu gumpalan atau kayak selembaran apa. Akhirnya saya buka dan saya ambil, ternyata uang. Padahal saya yakin di situ tidak ada uang. Nominalnya 150.000. Uang dari mana? Wallahu a'lam. Nah, berangkat dari kejadian tersebut, makanya ada yang namanya rezeki yang kadang kita tidak bisa kita ungkapkan. Dari mana itu datangnya? Allah selalu memberikan pertolongan bagi orang-orang yang memang bertakwa di jalannya. Bertakwa itu apa para sedulur? Memanusiakan manusia itu sendiri dengan kesadaran dan keprihatinan yang dimiliki oleh rasa dari manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut para sedulur ya. Tidak sedikit orang yang bekerja siang dan malam, bekerja keras membanting tulang untuk mencari rezeki Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang tidak seperti yang diharapkan. Tetap saja serba kekurangan. Bila punya usaha seperti berdagang tapi tidak untung, malah kadang merugi. Malah dijahili kadang oleh teman seprofesi dan berbagai macam jenis rintangan lainnya. Tentu saja penyebabnya berbagai macam para sedulur. Untuk mengatasinya secara ilmu perekonomian sudah jelas bahwa kita harus memanajemen keuangan dengan baik. Skill keterampilan dalam berbisnis harus kita kuasai, dan berbagai macam hal-hal yang menyangkut tentang pelajaran bisnis itu sendiri. Tapi ada satu yang harus para sedulur yakini, bahwa apapun itu ikhtiarnya, doa itu perlu para sedulur. Apa itu Kang? Doa untuk amalan dalam berdagang, berbisnis, agar rezeki Gusti Allah itu sesuai dengan ikhtiar yang kita jalankan. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan cocok kepada para sedulur ikhtiar tentang wirid kekayaan langit atau samawati ini. Mudah-mudahan cocok ya para sedulur. Mangga silakan, saya sudah siapkan untuk para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya atau tidak, sesungguhnya rezeki memang di tangan Tuhan. Dialah yang sejatinya mengatur pembagian rezeki kepada seluruh makhluknya. Maka bila kita telah menyadari hal demikian, ada baiknya bila dalam kita mencari rezeki, bekerja, berusaha, selain dengan bekal keterampilan, namun perlu juga diiringi dengan usaha batinnya, dengan senantiasa berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan wirid kekayaan langit samawati. Berusahalah setiap malam menjalankan sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu
Lanjutkan dengan tawasul dan dilanjutkan dengan membaca wirid kekayaan langit samawati. Ya Rojaku, Ya Fatah, Ya Wahad, Ya Goniyu, Ya Mugi, Ya Basitu. Wahai Gusti Allah, Sang yang memberi rizki, wahai yang membuka, wahai yang memberi karunia, wahai yang maha kaya, wahai yang mencukupi, wahai yang membentangkan. Wirid kekayaan langit samawati tadi dibacakan sebanyak 1000 kali. Setiap dapat 100 kali, bacalah doa ini. Allahumma agnini bi kholatika an haromanika wa bi fadlika amman siwa. Ya Gusti Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, jauhkan dari yang haram, serta berilah keutamaan dari sisimu dan bukan dari selainmu. Lakukan amalan ini setiap hari dengan dawam atau istiqomah. Fadilah dan khasiatnya biiznillah, dengan izin dan ridhonya Gusti Allah, pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar. Segala usaha atau niaga atau karir menjadi lancar. Segala hutang mampu terlunasi, dikaruniai ketenangan dan ketentraman hati, dan dijauhkan dari penghamburan harta. Alhamdulillah, sudah kita saksikan tadi bagaimana cara mengamalkannya. Saya rasa cukup jelas dan sedulur bisa melakukannya kapanpun sedulur mau. Mudah-mudahan cocok ya para sedulur ya, amin. Amalan spiritual untuk menarik harta kekayaan. Insya Allah, apabila setiap bentuk usaha kita selalu diiringi dengan doa, maka Gusti Allah akan membantu rizki kepada kita semua dengan mudah dan berkah. Itu saja para sedulur yang bisa saya berikan di kesempatan malam hari ini. Barangkali ada salah ucap, munalan muni, kula mohon ampura. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah.